Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tampak lelah usai menjalani pemeriksaan maraton selama hampir 10 jam di Kejaksaan Agung. Ia diperiksa untuk kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara 9,9 triliun rupiah. Usai diperiksa, tak banyak kata yang keluar dari mulut Nadiem Makarim. Dengan raut wajah yang sedikit lelah, Nadiem hanya mengucapkan terima kasih pada Kejaksaan Agung dan bilang, "Izinkan saya kembali ke keluarga saya." Saya baru saja selesai panggilan kedua saya dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa Nadiem bersama dengan staf khususnya sempat membuat grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim. Dalam grup WhatsApp ini, sudah ada pembahasan tentang program digitalisasi di Kemendikbudristek. Dan program ini berlanjut setelah Nadiem Makarim dilantik menjadi menteri. Membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019, 6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Dari fakta tersebut, Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa rencana proyek digitalisasi telah ada sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri. Bahkan, Nadiem Makarim diduga memerintahkan agar melaksanakan pengadaan tahun 2020 hingga 2022 menggunakan Chrome OS dari Google. Padahal, saat itu proses pengadaan belum dilaksanakan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 4 mantan anak buah Nadiem Makarim menjadi tersangka dalam kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah. Salah satu tersangka yakni mantan staf khusus Nadiem ditetapkan sebagai DPO oleh Kejaksaan Agung. Kasus pengadaan laptop dengan anggaran 9,3 triliun rupiah tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuristan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Meski demikian, Nadiem Makarim masih diperiksa sebagai saksi. Usai berbagai penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, 4 mantan anak buah Nadiem Makarim jadi tersangka. Keempat tersangka ini adalah ex-stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim periode 2020 hingga 2024 Yuristan, mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih. Namun demikian, dari keempat tersangka, salah satu tersangka yakni mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Juristan, belum ditahan karena Juristan masih berada di luar negeri dan kini Juristan ditetapkan masuk daftar pencarian orang atau DPO atau buronan Kejaksaan Agung. Saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta dimintakan secara tertulis
tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tulis nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah air. Keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengungkap peran mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 4 tersangka di kasus korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Dalam kasus itu, Nadiem merupakan pihak utama yang merencanakan program pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, Kejagung mengungkapkan bahwa program pengadaan digitalisasi pendidikan teknologi, informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek tahun 2020-2022 telah direncanakan sebelum Nadiem Makarim ditunjuk menjadi Mendikbudristek. Nadiem bersama 2 mantan staf susnya telah memiliki perannya masing-masing, yakni Juristan dan Fiona Handayani. Adapun Ibrahim Arif masuk ke dalam anggota dari tim review kajian. Hal itu dibicarakan dalam sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang beranggotakan Juristan dan Fiona Handayani bersama Nadiem Makarim. Sementara pada tanggal 19 Oktober 2019, Nadiem Makarim diangkat menjadi Mendikbudristek. Pada bulan Desember 2019, Juristan yang menjadi staf sus Mendikbudristek mewakili Nadiem Makarim membahas teknis pengadaan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Chrome OS. Kemudian pada bulan Februari dan April 2020, Nadiem bertemu dengan 2 pihak Google untuk membicarakan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbudristek. Sementara puncaknya pada tanggal 6 Mei 2020, Sriwayuningsi dan Mulyatsyah disebut sebagai pelaksana kebijakan pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Keduanya mengikuti rapat Zoom yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Tim Liputan iNews melaporkan.